Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor konsumer yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ICBP, kedua UNPR, ketiga AMSP, keempat Gudang Garam, kelima ULTJ, dan keenam Mayor. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus. Dari sesi awal perdagangan sudah rebound dan akhirnya tutup di level harga 6.143, naik 1,28% dan transaksi hari ini sangat besar ya, di 20,5 triliun dan net buy asing hari ini ada di 737 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal, ISG hari ini rebound ya. Setelah kemarin ISG sempat drop di atas 0,9% ya, karena ada sentimen negatif yang akan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat ya di Pulau Jawa dan Bali dimulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Tapi biasanya memang seperti itu ya, setiap ada sentimen PSBB besoknya pasti naik, kayak seperti minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Waktu itu juga ada rumor Anies mau PSBB ketat, tapi kemudian besoknya dibantah dan akhirnya rebound juga ya. Jadi arah ISG ya masih kemungkinan masih akan tektokan di area 6.000 sampai 6.200. Hari ini yang membuat ISG naik oleh sektor mining ya. Dan arah besok ya bisa aja ISG lanjut naik menguji 6.200 atau dia kembali koreksi ya, mengarah ke support lagi. Ya pokoknya ISG sepertinya lagi menunggu momentum ya. Dan sebelum momentum itu datang ya ISG akan bermain di range harga 6.000 sampai 6.200. Jadi tektokan di daerah sini ya, dimanfaatkan aja ya. Kalau Bapak Ibu sudah profit besar ya take profit kalau dia berbalik arah, atau pasang trailing stop kalau dia mampu breakout ya. Indikator MACD juga mulai melandai, garis birunya tidak mengarah ke bawah lagi ya, terindikasi akan melandai. Bar chart di bawah 0 makin tipis, volume ya biasa aja sama seperti hari kemarin. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP hari ini naik tipis 0,79% ke level harga 9.500. Kalau dilihat transaksi asing sudah 4 hari terus net buy saham ICBP, dan yang sebelumnya di bulan Desember asing terus net sell ya. Belum ada sekalipun di bulan Desember dia beli. Kalau dilihat transaksi brokers marinya memang ada akumulasi walaupun masih tipis ya. ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP masih belum aman menurut saya ya. Masih ada resiko dia tektokan di antara 9.200 supportnya sampai 9.640 resistennya. Walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan, indikator MACD juga sudah mulai melandai walaupun masih terbentuk dead cross dan masih di bawah garis 0. Bar chart di bawah 0 makin tipis ya, ada potensi besok semoga ISG bagus, ICBP akan lanjut naik. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya belum bisa. Kalau Bapak Ibu mau cicil untuk disimpan 3-6 bulan ke depan, harga sekarang bisa cicil aja, mulai beli dulu di harga sini. Nanti kalaupun dia turun ke 9.200 baru beli lagi ya. Harusnya 9.200 dipertahankan. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau trading ya, mau trading di saham ICBP ini akan bagus kalau sudah di sini. Jadi idealnya buy ICBP itu bukan di bawah tapi di daerah sini. Kalau dia sudah confirm naik ke sini, itu ada potensi dia akan lanjut naik ya. Apalagi kalau breakout disertai volume. Nah, belinya di sini, atau kalau Bapak Ibu mau nunggu sabar ya di daerah sini. Nah, saya bikin tanda merah ya. Nah, ini harusnya penurunan maksimal ICBP. Jadi kalau Bapak Ibu yang invest 3-6 bulan yang di hold ya, tapi harus sabar ya, karena memang gerakannya ICBP ini lambat ya. Sektor konsumer itu gerakannya lambat, biasanya pelan-pelan dia. Jadi Bapak Ibu bisa cicil dulu di harga 9.500. Kalau dia turun ke daerah 9.200 sampai 9.300, cicil lagi di sini. Dan kemungkinan ya skenario-nya seperti ini. Dia kalau turun ya, kalau dia mengarah benar-benar mengarah turun. Jadi skenario-nya seperti ini mungkin ya. Nah, dia setway dulu baru dia naik ya, menunggu momentum karena sektor consumer belum diririk oleh market ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar. Kalaupun besok dia mampu naik di atas,
ya nunggu 2-3 candle di atas ini baru bisa buy ya. Jadi seperti itu strategi untuk ICBP. Bapak Ibu yang punya dari daerah atas, yang penting uangnya nggak dipakai dalam waktu dekat, hold aja ya. Nggak akan turun ya, kemungkinan besar dia nggak akan turun dari 9.190 ini ya. Jadi ini bisa menjadikan bottom dia nantinya ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada UNPR. UNPR hari ini ditutup di level harga 7.200 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing, UNPR masih terus dijual asing ya. Kalau dilihat transaksi broker smarinya memang UNPR masih didistribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR membentuk doji, tapi dojinya di daerah support atau malah bisa dibilang di bawah supportnya 7.250. Jadi ya menurut saya UNPR ini akan terindikasi downtrend kalau dia minggu ini atau maksimal di hari Selasa minggu depan dia tidak mampu naik lagi ke atas 7.250. Ya minim-minim dia harus naik ke 7.400 lah ya, biar lebih amannya ya. Jadi kalau tidak mampu naik ya dia akan mengarah ke bawah ya, kemungkinan bisa ke 6.800 ini ya, ada support minornya di sini dan bisa ke 6.400 ya. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya barang dari daerah atas, kalau mau hold juga nggak masalah. Tahun ini UNPR kemungkinan naik ke 8.400 bisa ya. Kita lihat upside-nya. Tapi ya time frame-nya agak lama ya, 14% ya bisa lah. Bahkan bisa lebih ya, ke 8.800 juga bisa ya. Apalagi kalau dia mampu breakout 8.400 ya 8.800 bisa ya. Cuman kuncinya ya dia harus naik dulu dari 7.200. Kalau tidak dia ke bawah sini. Nah ya, kalau Bapak Ibu yang mau jaga di daerah bawah ini ideal lebih bagus ya. Saya bikin warna kuning ya. Nah ini area menurut saya yang cukup bagus untuk buy ya. Di daerah 6.700 sampai 6.500 ini ada daerah buy. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah atas, kalau nggak mau cut loss, approach down aja di bawah sini. Menurut saya dia akan ya sama seperti CBP tadi, kalaupun buruk-buruknya dia turun, pelan-pelan mengarah turun ya dia akan sideways di daerah sini. Karena ya sektor konsumer belum dilirik ya, jadi harap sabar. Sektor yang harusnya akhir tahun bisa naik malah ngap-ngap ya, nggak bisa mampu naik ya. Jadi seperti itu skenario-nya untuk UNPR. Kalau tidak mampu bertahan ya maksimal hari Selasa, kalau tidak mampu naik lagi ke 7.300 sampai 7.400 ya dia akan ke bawah sini. Jadi seperti itu skenario-nya. Indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross lagi, garis biru juga lebar arahnya dengan garis merah, dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya, potensi ada akan lanjutan koreksi kalau UNPR tidak mampu naik ya. Tapi ini ada pertanda bagus nih, ada doji di daerah support ya. Semoga besok bisa rebound lah ya di minggu ini, atau yang maksimal di hari Selasa. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada HMSP. HMSP hari ini juga dia tutup di harga 1.480 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy ya lumayan lah net buy-nya. Kalau dilihat dari broker smarinya memang ada akumulasi ya. Akumulasi walaupun nggak signifikan ya lumayan lah akumulasi HMSP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP masih bermain di area support ya, masih butuh kesabaran yang lebih ya. Yang punya ini yang nggak mau cut loss ya sabar aja ya. Indikator MACD mulai terindikasi akan melandai. Kalau besok HMSP bisa rebound, minimal bisa tutup di atas 1.520 ya. Karena yang bisa diperhatikan ini sudah mengecil nih ya. Bar chart MACD sudah menipis, garis biru juga mulai terindikasi melandai ya, kemungkinan akan naik. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya barang ya, saya sarankan ya belinya nunggu di atas sini aja nih, di 1.680 ya. Memang Bapak Ibu akan kehilangan ya potensi keuntungan sekitar 9% ya. Tapi menurut saya itu lebih aman kalau dia sudah di atas 1.640
ya arah selanjutnya pelan-pelan dia arah ke 1800 sekitar 10% dan bahkan bisa ke 2000 ya. Saya targetnya ke 2000 dia. Tahun ini bisa mungkin ya. Yang penting dia naik dulu ke 1640. Kalau Bapak Ibu yang mau dengan resiko siap ya, kalau lama dia masih bergerak di daerah bawah ini ya Bapak Ibu bisa buy aja di harga penutupan hari ini ya. Tapi dengan resiko kalaupun dia breakdown ya Bapak Ibu harus cut loss ya. Kalau dia sampai breakdown ini ya memang potensinya udah harus di cut loss ya. Potensi cut lossnya sekitar 7% di 1370 ya. Target profit terdekat 1640 itu sekitar 9% sampai 10% ya. Tapi ya itu harus sabar ya, karena kita nggak tahu nih kapan konsumer akan digerakin sama price makernya sama market ya. Kalau Bapak Ibu yang sabar belinya di daerah atas, kalau sudah naik ke 1640 itu ya pelan-pelan dia akan naik ke atas terus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dia akan naik-naik ya, seperti histori sebelumnya. Jadi selama di bawah sini ya dia belum bisa, kecuali ada candle. Nanti candle hijau tebal ke atas, bodinya panjang ya bisa spekulasi buy. Kalau masih candle merah ini jangan dulu ya. Jadi sesuaikan aja mana yang cocok strateginya, Bapak Ibu bisa pakai aja ya. Atau dimodifikasi, dirubah juga nggak masalah. Jadi seperti itu untuk HMSP. HMSP masih di bawah harga wajarnya ya. Dan revenue HMSP juga nggak berkurang yang signifikan di 2020 dan di tahun 2019-2018 saat cukai rokok naik juga nggak ada yang perubahan yang signifikan di laporan keuangan dan sebagainya ya. Jadi menurut saya aman, cuman ya memang kemarin tuh sentimen memang kemungkinan ya panic selling juga terlihat juga, habis itu ya pelan-pelan aja nih. Memang belum mau dinaikin bandar ya, dan juga karena sentimen konsumer atau sektor konsumer harus turun dulu kayaknya ya. Jadi nunggu giliran lah. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Gudang Garam atau GGRM yang pada hari ini juga ditutup di level harga 40.350. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jual GGRM. Kalau dilihat broker smarinya terlihat juga ya biasa aja nih. Ya, nggak ada yang signifikan antara seller dan buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam malah sudah di daerah support dan sepertinya sudah penurunan terbatas ya. Kalaupun sampai buruk-buruknya breakdown ke 3.600 itu sangat keterlaluan ya. Menurut saya sudah pasang nih 3.600. Nah ya. Jadi daerah sini ini keterlaluan kalau dia sampai turun ke sini. Ya maksimal dia sideways dulu di daerah 40.350 sebelum dia naik. Di mana titik aman beli Gudang Garam? Menurut saya Gudang Garam ini amannya kalau sudah di atas 43.000 ya. Selama di bawah 43.000 menurut saya belum aman. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko cut loss ya, bisa aja beli di harga sekarang ya. Karena cukup lebar juga nih range sideways-nya ya, sekitar 4-5% ya. Jadi lumayan lah ya kalau Bapak Ibu mau. Cuman bisa lama dia di daerah bawah, bisa seminggu ataupun 2 minggu dia sideways di daerah sini baru dia naik ya. Jadi ya yang penting sabar kalau mau beli di bawah, atau seperti yang saya bilang tadi belinya nunggu di atas 43.000. Kalau sudah terkonfirmasi di atas 43.000 itu arahnya langsung ke atas ya. GGRM nggak akan ke bawah lagi, maksudnya ya dalam sebulan atau 2 bulan ke depan kalau sudah di 43.000 ya dia mengarah ke atas ya, minimal bisa menyentuh 50.000 lagi ya. Jadi ya ini bisa menjadi support kuncinya nanti kalau dia mampu breakout dari 4.300 ya. Jadi seperti itu untuk GGRM. Indikator MACD juga mulai menyempit, garis biru juga sudah dekat dengan garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, ada potensi ya GGRM sudah penurunan terbatas. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ULTJ. ULTJ hari ini naik tipis 0,91% ke level harga 1.655. Kalau dilihat transaksi asing sudah 4 hari terus net buy saham ULTJ.
Kalau dilihat dari broker Smarinya memang terlihat ada akumulasi tipis di saham ULTJ. Yang akumulasi ada Credit Suisse, ZP, dan HP ya. SQ juga BCA Sekuritas akumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ pelan-pelan mengarah ke atas, tapi ya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini sekitar tipis ya. Udah 4 hari naiknya cuma 3%, tapi lumayan lah ya. 3 hari 4% ya nggak bisa signifikan naiknya. Ya kalaupun naik ya naik tipis, dia 0,1, 0,9, 1, maksimal 2% ya. Tapi arahnya ULTJ akan ke atas. Apakah bisa spekulasi buy? Bagi Bapak Ibu yang mau aman, nggak mau terlalu beresiko, tapi pelan naiknya, ini cocok ya. Disimpan dalam 3-6 bulan ke depan juga cocok. Arah ULTJ masih ke atas ya. Kalau dia mampu breakout 1660 ini arahnya ke atas. Minimal dia harus menguji 1800, ini bisa. Nah, ini saya hapus nih. Nah, jadi ke sini arahnya 10%. Kalau 1 bulan, 2 bulan juga ya lumayan lah ya, daripada simpan uang di bank. Jadi seperti itu untuk ULTJ. Kalau mau beli cut loss-nya ya di bawahnya ini ya. Ini di 1520 sampai 1530, sekitar 7,7%. Jadi ya hampir sama, tapi menurut saya ya aman. Harusnya ULTJ juga mempertahankan EMA 200-nya di 9.600. Sempat hampir diuji di tanggal 30 Desember, tapi di tanggal 4 Januari dia naik lagi ya. Jadi ya bisa dikatakan aman. Arah ULTJ pelan-pelan ya ke atas, tapi nunggu konfirmasi tutup di atas 1660. Jadi seperti itu untuk ULTJ. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya harusnya ULTJ minggu depan ya akan lanjut. Minimal ya bisa tutup lah. Semoga bisa tutup di atas 1660 dan tidak false breakout. Kalaupun partial breakout ya dia ke bawah lagi. Bapak Ibu yang sudah punya dari daerah 1600 ya take profit dulu. Nanti beli lagi di daerah 1600 kalau dia turun. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Mayor. Mayor hari ini naik tipis 0,35% ke level harga 2.840. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy saham Mayor. Kalau dilihat dari transaksi broker Smarinya memang ada akumulasi walaupun tipis ya. Karena yang jual ya cuman DX yang di 8.000, tapi akumulasinya besar-besar nih. KZ, PD, BK besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor ada di pertengahan range sideway-nya. Menurut saya yang punya dari bawah ya hold aja. Arah Mayor masih ke atas ya. Target saya mungkin di tahun ini atau di 6 bulan ke depan bisa ke atas 3.230 ya. Apakah bisa spekulasi buy? Belum. Buy-nya itu di sini ya. Ini area buy yang bagus. Jadi di sini. Jadi seperti itu ya. Buy Mayor ini dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten, nggak usah beli di pertengahan karena juga range sideway Mayor ini cukup lebar di 8-9%. Jadi buy-nya dekat-dekat support, jualnya ya dekat-dekat resisten. Nah sekarang masih belum bisa buy, atau Bapak Ibu coba auto buy-nya di 2740 sampai 2750. Kalau dapat ya Bapak Ibu hold, jualnya ya di dekat-dekat resisten di 2930 sampai 2950. Jadi seperti itu aja. Mayor hari ini volumenya sangat tipis ya. Ada potensi ya Mayor besok bisa lanjut turun karena indikator MACD garis biru sudah menyempit dan terindikasi akan dead cross kalau besok Mayor koreksi lanjutan. Dan juga bar chart di atas 0 juga makin tipis ya. Ada potensi Mayor koreksi ya. Jadi jaga di daerah bawah ya, buy on support, jualnya ya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.